Hahaha. Aku menghabiskan seluruh hidupku berkultivasi ke alam lingkaran dan mengatur formasi Longjiao ini. Xiao Fan, di usiamu ini, bagaimana mungkin kau bisa memecahkannya dengan mudah? Kakek guru, jika dia punya niat buruk, bukankah dia akan lebih berkuasa dari Anda di masa depan? Hahaha. Selama dia memakai gelang sisik naga ini, bahkan 10 Xiao Fan tidak akan bisa lolos dari genggamanku. Hahaha. Kakek guru, Xiao Fan, ketika engkau berusia 3 tahun, ayahmu telah mengirimmu ke gunung ini. Sekarang, jika ayahmu di surga melihatmu telah mempelajari sesuatu, dia pasti sama sepertiku, sangat bangga. kakek guru, di hatiku, Anda adalah ayahku. Aku akan selalu menghormati Anda. Keinginan terbesar guru adalah untuk mendapatkan kembali 3 harta karun yang dicuri oleh 3 guru pengkhianatmu. Mereka adalah para pengkhianat. Harta karun itu telah dicuri. Kakek guru, muridmu memohon untuk turun gunung, membantu kakek guru mendapatkan kembali harta karun itu, dan menangkap para pengkhianat. Aduh, itu merepotkan. Ketiga harta karun itu sekarang telah disegel di dalam tubuh mereka bertiga, oleh mereka bertiga. Untuk mendapatkan kembali harta karun itu, kecuali mereka rela memberikannya kepadamu. Kalau tidak, meskipun kau mengambilnya secara paksa, harta karun itu akan menjadi barang rongsokan, tidak ada nilainya sama sekali. Lagi pula, mereka bertiga bukanlah orang biasa. Mahaguru Bai Feiyan, putri keluarga Bai di Jakarta, memiliki aset keluarga Bai senilai 20 triliun rupiah, dikenal sebagai wanita tercantik dan terdingin di Jakarta. Guru kedua Jiang Wushuang, kembang masyarakat Jakarta, pria yang tak terhitung jumlahnya terpesona oleh pesonanya, kecantikan dan kehangatannya tak tertandingi. Guru ketiga Li Mau Mau, putri dari pemimpin mafia Jakarta, dikenal sebagai ratu bawah tanah. Berdarah dingin dan tanpa ampun, namanya membuat Jakarta gempar. Lepaskan aku, kumohon lepaskan aku. Kakek guru, maka aku hanya bisa menjelaskan konsekuensinya, membuat mereka mengingat kita adalah saudara seperguruan. Dengan sukarela mengembalikan harta karun itu kepada kita. Aduh, tidak semudah itu. Jika mereka tahu identitasmu, mereka akan waspada terhadapmu. Masalah ini akan lebih sulit diselesaikan. Kakek guru, jangan mengeluh lagi. Aku bersumpah, sesulit apapun, aku akan membantumu mendapatkan kembali ketiga harta karun itu. Bagus, hahaha. Ayo, muridku, pakai gelang sisik naga ini. Gelang ini dapat membantumu merasakan keberadaan harta karun. Demikian juga semua muridku yang turun gunung juga terikat oleh gelang ini. Jika sebelum gelang ini menghitam, kau tidak kembali ke gunung untuk melapor, maka seluruh aura spiritualmu akan hilang. Seluruh aliran darahmu akan tersumbat hingga tubuhmu hancur. Jangan dilepas, tidak bisa dilepas. Jika kau setia kepada gurumu dan perguruan ini, kau harus segera mendapatkan harta karun dan kembali melapor. Aku jamin kau akan aman. Aduh, aku akan segera turun gunung. Aku jamin, pasti akan kubawakan ketiga harta karun itu beserta ketiga pengkhianat itu untukmu, dan sekalian melepas benda merepotkan ini. Pergi dulu. Hilang. Nyah kau, kalau rusak kau bisa ganti rugi. Bukan terbuat dari kertas, masa dipegang bisa rusak? Omong kosong, pengemis kotor ini bicaranya enak sekali. Mobil ini pantas dipegang oleh tangan kotormu? Hei, aku belum bicara tentang kalian. Mobil menghalangi jalanku. Hei, ini wilayah keluarga Li, pengemis kotor. Cepat enyah.
Miskin, buka lebar mata anjingmu itu dan lihat, ini gerbang keluarga Lee. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Tahu tidak? Pengemis ini tidak mengerti bahasa manusia. Kita beri dia pelajaran. Ayo, Hei, berani lari? Bajingan kecil, tunggu bos kami keluar. Kau akan menyesal. bos kalian, bajingan kecil yang mana? Panggil dia keluar, biar aku lihat. Cari mati, berani menghina bos kami. Saudara-saudara, keluarlah. Hanya kalian ini. Masih belum terima? Sekarang bisa beritahu aku, bos kalian, bajingan kecil yang mana? Panggil dia keluar biar aku lihat. Siapa yang memaki saya? Kau yang bajingan kecil. Bos, Bos, pengemis bau ini yang merendahkan Anda. Mau cari celaka? Ciu, kau kurang ajar. Wah, inikah ratu bawah tanah yang dulu dikisahkan kakek guru, Liana? Kurang ajar, berani sekali kau merendahkanku. Nona, saya keliru. Seharusnya aku tak memarahimu. Aku diusir dari rumah oleh ibu tiriku. Aku tak punya apa-apa. Aku agak mengerti bela diri. Mohon terima aku. Pergi, enyahlah dari sini. Mohon terima aku. Baik, karena kau bersikeras ikut denganku. Setelah kita kembali nanti, kau tak bisa menghindar lagi. bos, Kenalkan, ini dia pengawal baru. Halo. Berani menantangku, Meong? Kau masih terlalu hijau. Kau kira tali usang ini mampu menahanku? Ada apa ini? Aku, kemana kekuatanku? Hahaha. Saranku, sebaiknya kau tak usah meronta. Ini tali sutra langit, pusaka keluargaku. Hari ini kau takkan bisa kabur. Apa yang terjadi? Kemana kekuatanku? Tampaknya dugaanku tepat. Kau pun berniat merebut kristal neon milikku. Ternyata dugaanku benar. Kamu juga datang untuk kristal salju pelangi yang ada padaku ini. Kristal apa? Aku melihatmu. Berhenti berpura-pura bodoh di sini. Selama bertahun-tahun ini, semua orang yang mengincar harta ini mati di sini. Kamu juga tidak akan menjadi pengecualian. Saat ini kekuatan spiritualku hilang sepenuhnya. Iblis kecil ini menginginkan nyawaku. Untuk melarikan diri, sepertinya aku harus merendahkan diriku sendiri dulu. Tidak tahu malu. Kamu beraninya. Bodoh. Aku turun gunung, sampai sekarang belum ke toilet. Kamu mengikatku begitu lama. Bahkan kalau 10 hari tidak minum air, tetap saja harus buang air kecil, tahu? Aduh,
Kakak cantik, aku benar-benar tidak tahu harta apapun. Aku mohon padamu lepaskan aku. Kakak cantik, ibuku sudah memberitahuku sejak kecil. Keluargaku selalu sangat miskin. Keluargaku bertani, aku tidak berpengalaman. Ini pertama kalinya aku melihat situasi seperti ini. Aku takut, tolong lepaskan aku. Cih, beraninya dia ketakutan sampai mengompol. Dengan nyali sekecil ini, berani datang ke keluarga Li untuk mencuri harta. Seekor ayam sayur berani datang ke keluarga Li untuk cari mati? Apa kau pikir kami 4 penjahat besar ini hanya pajangan? Bau sekali. Cepat buang sampah ini keluar. Jangan dulu. Jarang-jarang ada orang sial datang. Kita harus menyiksanya pelan-pelan sebentar. Baru dibuang keluar, begitu baru seru. Hahaha. Hehehe. 4 guru benar. Kenapa kalian tidak segera bertindak? Aku, Meong Li, sudah lama tidak melihat Wuma Fancy, Dasi Huoren. Kau, apa katamu? Dasi Huoren? Benar, Dasi Huoren ini jauh lebih menarik daripada Dabian Huoren. Kau... Guru, kau memberiku produk palsu apa? Baru beberapa hari, kekuatanku sudah diambil. Jika aku bisa keluar hidup-hidup, aku pasti akan menuntutmu. Sebentar lagi kau akan mati. Apa kau punya pesan terakhir? Nona besar ini mengizinkanmu mengatakannya. Baiklah, ini katamu sendiri. Meong, perempuan jahat, kalajengking beracun. Perempuan jahat terburuk di dunia. Aku sudah menyentuhmu, aku mati tanpa penyesalan. Saat aku turun ke neraka, hal pertama yang akan kulakukan adalah menyentuhmu. Aku? Baiklah, hari ini aku akan membuatmu merasakan cambukku. Haha, sial kau tamat. Cambuk emas nona kami sangat terkenal. Dicambuk 5 kali, seluruh tubuhmu akan membusuk. Dicambuk 10 kali, urat nadimu akan putus. Dicambuk 20 kali, Raja Yama pun tak bisa menyelamatkanmu. Siapapun yang mencoba mencuri kristal salju neonku, paling tidak dicambuk 10 kali. Dan engkau tidak hanya berani mengincar hartaku, tetapi juga ingin... Hari ini, jika aku tidak mencambukmu 15 kali, aku bukanlah nona besar keluarga Li. Hitung untukku. 1. Aduh. 2. Aduh. 3. Aduh. 4. Kalau berani bunuh saja aku. Baik, masih ada 11 cambukan lagi. Kubuat kau cacat dulu, baru kubunuh kau. Wanita jahat, kau begitu kejam. Cepat atau lambat, kau tidak akan menikah. Kau 5. Bangunlah, ambil pusakanya. Selamatkan perguruanku. Kakek guru, dasar penipu. Aku tak ingin mati. Nyaman sekali. Ini cambukan ke-10. Ternyata dia baik-baik saja. Cambuk emas ini ternyata membuka seluruh meridianku. Wah, sungguh berkah tersembunyi. Aduh, Ini cambuk emas warisan keluargaku. 10 cambukan, meridian remuk. Tak ada yang tersisa utuh. Ini mustahil. 11. aduh, oh. Ini alam Rongtian. Ku dengar dari kakek guru. Yang menembus alam Rongtian di dunia sekarang ini cuma puluhan orang. Bahkan kakek guru pun tidak termasuk. Apa mungkin cambuk emas ini sungguh menolong kultivasiku? Bagaimana? Cantik sekali. Sungguh berani kau. Lepaskan nona kami. Keterlaluan. Kau. Terima kasih banyak.
Nona, karena telah merawatku. Awalnya, seluruh tubuhku terasa sakit, tapi setelah disabet olehnya, tubuhku malah bugar, ringan, tak ada lagi rasa sakit. Sangat nyaman. Nona, neon swaging milikmu adalah harta karun dunia kultivasi, mampu menyalurkan energi spiritual. Apa sebab bocah ini tadi berani lancang padamu? Kau, Tak disangka bocah ini mendapat untung besar. Kami sudah mengikuti Nona bertahun-tahun, tak pernah dapat peluang. bocah nakal. Kau sudah memanfaatkan hartaku, karena itu kau tak bisa kabur begitu saja. Mulai detik ini, hidupmu milikku, mati pun tetap milikku. Hei, siapa bilang aku hendak pergi? Nona cantik ini, takkan kutinggalkan dia, sedetik pun. Kau... kau penyuka wanita cantik. Benar? Nona Bai Feiyan dari keluarga Bai, hari ini tengah mencari menantu. Bagaimana bila kau mendatangi keluarga Bai demi aku? Hadirin sekalian, keluarga Li Cambuk Emas menghaturkan persembahan, mendoakan keluarga Bai di Kota Long dalam acara tahunan pencarian menantu ini mendapat menantu yang luhur. Halo? Ini persembahannya. Halo? Silakan lewat sini. Nona Bai, kapan beliau muncul? Iya, Nona Bai ini belum pernah menunjukkan wajah aslinya. Hari ini, meski tak dapat menantu, dapat melihat parasnya. Itu saja amat memuaskan. Gadis paling cantik di ibu kota. Aku, Yevan, hendak melihat bagaimana rupanya hingga layak dijuluki tercantik. Mari sambut Nona Bai. Apa? Ternyata Bai Feiya seorang nenek tua. Serius? Barang tiruan ini kenapa kini bereaksi? Jangan-jangan barangkali dia guru besar yang kucari. Tak mungkin, tak mungkin. Kakek guru berkata, guru besar itu seorang wanita cantik dari ibu kota. Selamat datang semuanya yang hari ini hadir untuk berpartisipasi dalam sayembara mencari suami tahunanku. Tahun ini, tema sayembara kali ini yakni mencari seorang pria berbudi luhur, muda serta berbakat. Untuk menjadi suamiku. Hahaha. Setelah menikah denganku, seluruh kekayaanku Bai Feiyan beserta kultivasiku akan kubagikan padanya. Aku akan membimbingnya berkultivasi menjadi Grandmaster alam jiwa. Apa? Hahaha, lihat nenek tua ini benar-benar berhayal, merasa dirinya masih muda, masih ingin mencari menantu belia. Tak bercermin dulu. Sungguh konyol. Pantas saja bertahun-tahun, setiap sayembara mencari suami, dia tetap tak laku. Seburuk ini masih mau cari suami, benar-benar tak tahu diri. Hahaha, kukira ini sekadar lelucon. Hanya pelipur diri si nenek sihir tua ini. Ayo, semua lihat. Hari ini siapa yang apesai menjadi menantu si nenek sihir tua ini? Aduh, menilai orang dari rupa, tak hormat kepada orang tua. Menurutku, orang yang benar-benar tak tahu diri, yang tak tahu malu adalah kalian bertiga. Mengajar, kau tahu siapa kami bertiga? Tepat, kami bertiga tokoh penting. Kau, cuma pelayan, berani datang ke tempat seperti ini untuk menantang kami. Ayo, usir dia keluar. Tunggu, semua yang datang ke sini adalah praktisi kultivasi. Kau hanya pelayan, bahkan tak paham apa itu kultivasi. Berani menantang kami? Hari ini, kau perlu diberi pelajaran, harus menanggung akibatnya. Hei, jangan pikir kau bisa kabur serta menghindar dari sentuhan tanganku ini. Pengemis cilik,
Kau di sini mati-matian mencari muka pada wanita tua itu. Apa kau berniat melamarnya? Setiap manusia pasti menua, bahkan wanita tercantik dengan bertambahnya umur pun akan berkerut. Kalian bertiga merendahkan wanita lanjut usia. Apakah kalian sadar kalian mungkin takkan hidup setua itu? Nak, aku suka ucapanmu. Jadi, bersediakah kau menikah denganku? Menikahlah dengannya. Guru leluhurku bilang, bila mereka tak bersedia, aku takkan bisa memperoleh harta karun itu. Demi harta karun itu, aku tak punya pilihan selain mengorbankan diri. Hanya usia dan penampilannya ini, kakek guru yang disebut wanita tercantik Jakarta ini. Kau mengecewakanku. Aku tetap akan menikahinya. Baiklah, kalau begitu, silakan naik ke panggung. Hei, bawa anggurnya. Nak, silakan minum. Nah, ada syarat tertentu? Ya ampun, kok dia bisa setua itu? Ya ampun, kenapa dia jadi setua ini? Tak diduga, penyihir tua ini sangat kejam. Niatku baik membantunya, namun dia justru membuatku jadi tua. Nenek tua tentu harus dipasangkan dengan kakek tua. Kasihan pemuda ini yang tanpa sadar terjebak dalam perangkapnya. Kita lihat saja bagaimana ia bisa lolos. Siapapun yang ingin menikah denganku, wajib melewati 3 tahapan. Tahapan pertama, yakni ujian mental. Jika perubahan sekecil ini tak dapat diterima, di masa depan, bagaimana ia akan memikul tanggung jawab yang lebih besar? Seperti yang kukatakan tadi, manusia pasti akan menua pada waktunya. Jika demikian, mengalaminya lebih cepat juga bukan masalah. Bagus. Pertama-tama yang akan kuuji adalah fisikmu. Kau sudah meminum anggur obatku, dan esensi darahmu melemah dengan cepat. Meski kau memiliki kekuatan spiritual, saat ini, kamu tak dapat menggunakannya. Bila kau bisa menaklukkan 4 bawahanku, dalam kondisi seperti ini, maka ujian ini berhasil kau tuntaskan. Hahaha, benar-benar karma seketika. Nona Bai, serahkan lonceng kepada sang penantang. Nabai, ritualnya sungguh lengkap, ya. Mereka datang untuk mengantarkan ajalmu. Cih, kau kira aku bodoh? Kau cuma seorang pengemis kecil, bisa memperoleh kesempatan bertarung melawan 4 wucang di bawahku. Itu sudah keberuntunganmu selama beberapa hayat. Bukankah ini yang disebut keberuntungan si bodoh? Diantar menuju ajal itu bukanlah keberuntungan. Kalau bisa mempersuntingmu, barulah disebut keberuntungan. 2 guruku ini, yang satu mencambukku, satunya lagi menyuapiku arak beracun. Kekuatan kultivasi yang tersedot keluar, kini malah ditekan oleh arak beracun. Jika aku kalah melawan 4 mayat hidup ini, bukankah itu membuat malu leluhur guru? Mustahil. Nenek sihir tua ini, ada juga yang berani merayunya. Hari ini, kita benar-benar, mata kita terbuka ya. Hahaha. Kenapa belum mulai? Nona Bai, rambutmu sudah sepenuhnya memutih. Aku sudah 70 atau 80 tahun. Kita adalah pasangan takdir. Untuk apa masih bertarung? Ternyata harta karunnya ada di sini. Aduh. Preman, lonceng ini merupakan pusaka keluarga Bai, telah memenjarakan banyak pria yang gagal dalam ajang pencarian suami. Hari ini, kau ikut terkurung di dalamnya, bisa dibilang, kematianmu pantas. Hei, perempuan kejam. Ku tak peduli kau tua dan jelek, tapi kau justru mempersoalkan umur panjangku. Tunggu sampai aku keluar dari lonceng bobrok ini, aku akan menciummu sampai kau mati di depan semua orang. Aku. Lonceng ini telah memenjarakan terlalu banyak orang malang. Di dalamnya terkumpul aura kebencian, setara dengan separuh kultivasi ranah linglun. Jika kau dapat keluar hidup-hidup setelah dupa ini habis, maka aku akan mengakui bahwa kau lulus putaran pertama. Nyalakan dupanya.
Bocah preman ini terlalu percaya diri. Sekarang bukan cuma menua lebih cepat, tapi juga akan tewas kehabisan napas di dalam lonceng boblok ini. Bocah penipu ini tak tahu diri. Bagus. Tak hanya menua lebih cepat, bahkan akan kehabisan napas di lonceng rusa ini. Menentang putih, kau kira akan berakhir baik. Penyihir tua ini sudah berkultivasi ke ranah roh. Di zaman ini, orang yang mampu menaklukkannya barangkali hanya Grandmaster ranah integrasi surga. Kalau bukan karena memanfaatkan pria malang ini untuk berkultivasi, mana mungkin latihannya menembus ranah roh. Ranah roh mampu memurnikan jiwa manusia maupun binatang. Ranah roh yang mendapat kemampuan khusus. Putih ternyata benar-benar telah menembus ranah roh. Benar, pria-pria ini bodoh demi kekuatan agar naik tingkat lebih tinggi. Mereka rela mempertaruhkan nyawa. Begitu lonceng ini terbuka, si penipu kecil ini barangkali sudah mati. Pantas. Hahaha. Bocah penipu, kalau kau menyerah sekarang, aku bisa saja mempertimbangkan untuk melepaskanmu serta mengampuni nyawamu. Kalau aku harus memohon ampun untuk keluar, bagaimana aku akan hidup kelak? Lagi pula guruku ini keji. Jika aku tak memberinya pelajaran, aku khawatir di 2 tingkat selanjutnya. Dia akan menganiayaku. Kenapa tak ada suara? Apakah dia sudah kehabisan napas? Nona Bayi dupa sudah habis terbakar. Buka peti mati dan angkat mayatnya. Astaga, dia masih hidup? Dia benar-benar membunuh 4 dewa maut. Astaga, aku tidak salah lihat kan? Seberapa dalam ilmu silatnya untuk bisa melakukan itu? Aduh, benar-benar tidak disangka-sangka. Harta keluarga putih semuanya hancur. Dia kembali muda. Aku baru sadar, harta karun para guruku, semuanya bisa membantuku berkultivasi. Berkah dalam kesialan, tidak lebih dari ini. Nona Bai, setelah dihisap oleh hawa dinginmu, aku merasa segar dan bersemangat, pendengaran dan penglihatan menjadi tajam, langsung awet muda kembali. Ini tidak mungkin. Lonceng itu adalah pusaka keluarga Bai yang telah diwariskan selama 300 tahun. Bagaimana bisa kau hancurkan begitu saja? Kau sebenarnya berlatih di mana? Berlatih di mana? Aku hanyalah seorang pengemis, mengemis ke kediaman Nona Bai, ingin mencari makan. Ho, benar-benar berandalan kecil. Berandalan kecil, bagaimana mungkin seorang praktisi? Tunggu saja, masih ada 2 tahap lagi. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Aduh, hal yang paling aku sesali adalah tidak memeluk Nona Bai dan masuk bersama untuk diasapi. Mungkin saja bisa mengasapi seorang gadis cantik berusia 28 tahun. Kalian setuju kan? Hahaha. Kau? Jangan senang dulu. Kau menang tipis di tahap pertama, pasti ada ahli yang membantumu di belakang. Tunggu saja, di tahap kedua ini, aku pasti akan membuatmu dan ahli di belakangmu terbongkar. Aku sangat penasaran, Nona Bai berencana bagaimana menyiksa calon suamimu ini? Nyalakan dupa kedua. Aturan tahap kedua masih sama, pecahkan teka-teki dalam waktu 1 dupa. Jika tidak bisa, keluarlah. Baiklah, aku ingin lihat trik apa lagi yang bisa kau keluarkan. Jelaskan. Sekarang, kau sudah berada di tahap kedua. Apa kau tidak merasa aroma ini sangat istimewa? Halangan kedua ini adalah ilusi ciptaanku. Dalam waktu sebatang dupa, jika kau tak mampu memecahkan ilusi ini, kau akan terjebak di dalam ilusi ini selamanya. Dan akhirnya mati karena kegilaan. Panas sekali. Susah bernapas. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Sangat dingin, sangat dingin. Level kultivasi Bai Feiyan benar-benar di luar dugaan. Bahkan sebuah ilusi pun dapat ia ciptakan. Bocah nakal itu sial.
Dengan usianya yang masih belia, dia jelas takkan punya keteguhan hati untuk menahan ilusi. Seseorang yang mampu menghadapinya, minimal harus berkultivasi 50-60 tahun. Hamha, tak heran. Dia hanya beruntung menang di putaran pertama. Biar dia sadar, bocah pembuat onar sepertinya, mana mungkin berlagak di dunia kultivasi kita. Kepalaku tak terkendali. Berhenti melawan. Ikuti aku. Aku akan membawamu ke nirwana. Lewati tempat ini, dan kau akan tiba di nirwana. Ayo. 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 Sepertinya anak ini sudah habis, dupanya akan segera padam. Dia belum juga sadar. Dia bakal gila seumur hidup. Korban terakhir yang dibuat gila oleh Dewi Putih sudah melompat dari tebing bulan lalu. Keterlaluan, mengejar hal yang mustahil. Seorang pengemis berani menantang Dewi Putih, seorang master spiritual hebat. Mati atau cacat. Semoga dia belajar dari pengalaman ini dan tak melakukan kebodohan lagi. Ahahaha. Wow, cantik sekali. Apakah ini Bai Feiyan? Ternyata Bai Feiyan. Secantik ini, astaga. Aduh, katanya dia wanita tercantik di Longcheng. Memang tak berlebihan. Perempuan secantik ini, kenapa dia menyamar jadi nenek sihir? Aku di dunia ilusi atau kenyataan? Lolos. Nona Bai, tak boleh curang. Kau sungguh berani. Karena kau berhasil memecahkan ilusiku, maka untuk babak ketiga, kau harus waspada. Kenapa kakek guru tak memberitahuku? Kalau guruku rupanya seorang wanita sangat cantik. Kalau kau terus menatapku, aku akan mendiskualifikasimu dari perlombaan ini. Cantik? Andaikan kau lebih cepat melepas topengmu ini, pelamar yang ingin meminangmu pasti bakal memenuhi pintu rumahmu. Kenapa berpura-pura jadi hantu begini? Demi menakuti orang? Mesum, bukan urusanmu. Hei, aku nyaris jadi suamimu, tinggal satu langkah lagi. Saat aku sudah menikahimu, semuanya akan ada di bawah kendaliku. Sekarang, kau harus mulai menyesuaikan diri. Kau? Aku ingin memberitahu kalian semua, aku Ye Xiaofan. Meskipun sabar, takkan membiarkan istriku dipukuli terang-terangan. Berikutnya, aku akan memakai seluruh kekuatanku untuk menunjukkan pada kalian kehebatan suamimu. Dasar cabul. Jangan mimpi. Mereka berempat adalah pewaris 4 klan besar dunia kultivasi, masing-masing berbakat luar biasa, dengan kekuatan spiritual yang tinggi. Ujian ketiga ini adalah mereka yang bakal melawanmu. Jika kamu sanggup melewati rintangan mereka... Aku harus menyingkirkan mereka berempat dulu. Kenapa? Karena, mana mungkin kubiarkan istriku dikelilingi oleh begitu banyak pria lemah. Kamu, cabul kecil. Jangan kira kau beruntung lolos 2 rintanganku, lalu pasti menang. Dengar ya, mereka berempat ialah murid-murid terakhir Grandmaster Alam Rongtian yang ditempa dengan teliti. Murid terakhir? Lalu bagaimana dengan murid pertama? Alam Rongtian, lalu bagaimana? Sangat kuat? Sombong sekali. Kurasa kau hanya berpakaian seperti pelayan, mungkin mempelajari beberapa gerakan kungfu kucing dari tuanmu, lalu kau meremehkan seluruh dunia kultivasi, tak menganggap serius? Benar-benar bodoh dan nekat. Kami berempat adalah murid inti Grandmaster Alam Rongtian. Kami berempat, jika bersatu, tak ada tandingan di seluruh kota Long. Pengemis dari mana kau datang? Tahukah kau apa itu Alam Rongtian? Aku melihat kalian semua membusungkan dada dengan bodoh. Alam Rongtian, sulit dicapai. Bodoh dan nekat. Kami semua terpandang, enggan berdebat denganmu. Sebentar lagi,
Akan kutunjukkan pada kalian semua bagaimana si congkak ini akan mati. Benar, barusan cuma pemanasan. Selanjutnya, rasakan kedahsyatan kami. Lagi pula, Nona Bai dari keluarga terpandang, sangat berbakat, sedangkan kau tak terkenal, selemah ayam, berani-beraninya kau mendekati Nona Bai. Sepertinya kau harus diberi pelajaran. Kulihat kalian berempat sangat tampan, namun cengeng. Hei, Belum tentu kalian sanggup mengalahkanku. Masih mau mengajari aku? Mimpi saja. Ye Shoufan. Sebelumnya aku tak peduli cara licik apa yang kau pakai untuk menang. Sekarang kau harus bertanding dengan mereka berempat. Kalau kau mau mundur, masih ada waktu. 4 keluarga besar, siapa mereka? Kau, orang tak dikenal, mampu melawan mereka? Apa kau tak dengar Nona Bai memperingatkanmu? Aduh, calon istriku cemas padaku, menegurku dengan lembut. Kenapa kau iri? Dalam ajang pemilihan jodoh, para ahli kota Long serta keluarga-keluarga terhormat berkumpul, kok bisa muncul berandalan sepertimu mengacau acara? Hei, berandalan cilik, hati-hati, jangan sampai pencuri teriak pencuri. Omong kosong, rasakan ini. Kekuatan 4 keluarga besar kota Long kami. Formasi Dewa 4 simbol. Selesai sudah, kukira mereka akan maju satu persatu. Tak disangka, keempat tuan muda ini langsung mengeluarkan jurus pamungkas. Formasi Dewa 4 simbol ini seperti jebakan tikus. Setelah kekuatan spiritual dilepaskan, tak bisa ditembus pisau ataupun disiram air. Dan pada akhirnya, orang yang terjebak akan mati dengan mengenaskan. Aku pernah melihatnya saat diseret keluar, sudah menjadi kerangka. Anak ini cari mati tak bisa menyalahkan orang lain. Anak muda, kami juga praktisi kultivasi. Meskipun kau tadi memiliki sedikit masalah dengan kami. Aku juga tak tega melihatmu sebentar lagi. Mati mengenaskan di tempat, kau mohon ampun pada mereka. Menyerahlah. Oh, mohon ampun ya. Lalu bagaimana aku memohonnya? Agar mereka melepaskanku? Takut ya? Ingin tahu bagaimana cara memohon ampun? Kuberitahu kau, berlututlah. Sujud 10 kali pada kami masing-masing. Aku akan mempertimbangkannya. 40 sujud Yatska. Bagiku, bukanlah hal yang mustahil. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ternyata pengecut. Sini. Bawa dia keliling arena. Aku akan melepaskanmu. Gigit ini, bawa keliling arena, baru kulepaskan kau. Serius? Kalau aku benar-benar melakukan itu, kau yakin akan melepaskanku? Kalau dia tidak melepaskanmu, aku akan melepaskanmu. Tapi dengan syarat kau harus... Sepertinya Bagas lebih baik dari yang kukira. Tenang saja, aku pasti akan membuatmu puas. Lalu bagaimana dengan Hanif? Melawan orang rendahan sepertimu juga bukan keinginanku. Jika kau mau, tampar dirimu sendiri 10 kali, aku bisa melepaskanmu. Oh, jadi permintaan kalian semua tidak terlalu berlebihan. Begini saja, aku akan mewujudkan keinginan kalian satu persatu. Kita berdamai saja. Fandi, jika kau sudah memutuskan untuk memohon ampun kepada mereka, itu artinya kau menyerah dalam kompetisi. Pikirkan baik-baik. Kapan aku bilang aku mau minta ampun? Hahaha. 4 keluarga besar jadi kenapa? Kultivasi level dewa jadi kenapa? Otak kalian tak berfungsi. Sekalipun leluhur datang tetap tak berguna. Xiaofan, formasi segel Dewa 4 penjuru ini hanya bisa disusun lewat kerja sama 4 keluarga besar kami. Menyerap kekuatan Long Azura, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam, kekuatan dari keempat penjuru. Formasi ini menggabungkan energi spiritual langit dan bumi, bisa menahan gerakanmu, menyedot energi spiritual seluruh kultivator di sini, lalu menggunakannya untuk menyerangmu. Ketahuilah, begitu kau terkena serangan kekuatan spiritual formasi ini, kau akan seketika berubah menjadi kerangka menakutkan. Saranku, pikirkanlah baik-baik, jangan mati percuma. Terdengar hebat. Hei istriku, kau khawatir padaku? Sudah selesai pertunjukannya, hanya itu baru 4 orang. Formasi remeh cukup dipecahkan dengan cara sederhana. Perhatikan aku baik-baik.
Dengan satu jurus saja, dia sudah menembus formasi Dewa 4 simbol milik 4 keluarga besar. Sebenarnya siapa dia? Semua kultivator Kota Long berkumpul di sini. Bocah ini pasti memakai semacam sihir. Terserah kau mau menyebutnya sihir atau tidak. Yang jelas aku sudah menembus formasi, bukan? Ini, Para murid elit 4 keluarga besar, dengar perintahku. Bentuk formasi. Astaga, kalian main keroyokan? Maaf, tadi kami lengah, sekarang akan kutunjukkan kekuatan sejati kami. Bocah ini mengandalkan trik kotor, menembus 2,5 level sekaligus. Mana mungkin dia kultivator sejati? Kupikir kita harus memberinya sedikit pelajaran. Hai yang bermarga Y, kali ini kalau kau masih memakai trik kotormu, trik premanmu, meski kau menembus 3 level dan menikahi Nona Bai, kau tetap akan dipandang rendah dan dicemooh. Baiklah, karena kalian semua begitu ingin melihat kekuatan asliku, maka takkan kusembunyikan lagi. Hari ini akan kutunjukkan kepada kalian kekuatan spiritual alam Rongtian. Baiklah, karena kalian semua sangat menanti-nantikan aku memamerkan kemampuan asliku, maka tak akan kusembunyikan lagi. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian kekuatan spiritual dari alam Rongtian. apa? Alam Rongtian? Hahaha. Omong kosong apa itu? Pertama-tama kau sama sekali tak punya peluang untuk mencapai alam Rongtian. Sekalipun kau berhasil, dalam formasi penyegel Dewa 4 penjuru kami ini, tetap saja tak berguna. Kenapa tak berguna? Jelas kau bukan kultivator. Ini saja kau tak tahu. Formasi penyegel Dewa 4 penjuru ini mampu menyerap energi dari langit, bumi, serta manusia, bahkan energimu sendiri. Seberapa besar energimu? Formasi ini akan menyerap semuanya. Itu mungkin berlaku bagi orang lain, tapi belum tentu untukku. Karena fungsi utama tiruan milikku ini adalah menekan kekuatan spiritualku. Aku sendiri pun tak bisa memakainya. Kalian masih hendak menyerapnya. Mustahil. Ditekan? Haha. Tak punya ya tak punya. Pakai gelang rongsok. Lalu bilang tertahan? Hahaha. Aku juga tak mau begini. Karena kekuatan spiritualku tak bisa dipakai. Aku cuma bisa memakai tenaga dalam. Katanya, tenaga dalam itu tak dapat diserap dengan membentuk formasi 8 trigram serta memakai taktik lautan manusia. Betul kan? Gimana? Aduh. Kalian peduli itu kekuatan spiritual atau tenaga dalam? Asal bisa menjatuhkan kalian, itu sudah kekuatan hebat. Hahaha. Aku ingin melihat sekuat apa tenaga dalammu. Untuk menandingi seluruh kekuatan spiritual kami, haha, masih ingin mengulang trik yang sama? Kami takkan tertipu lagi. Kalau begitu bisa kau tebak bagaimana aku akan menghancurkan formasi ini? Hehe, kemampuanmu itu siapa yang tak tahu? Aku sarankan jangan bertingkah seperti monyet dengan berlarian ke sana kemari. Hahaha. Astaga. Bocah ini sepertinya memang punya tenaga dalam. Dia benar-benar sanggup bertahan selama ini. Itu belum seberapa. Kekuatan spiritual kita mengalir tanpa henti, tak akan habis, sedangkan tenaga dalamnya akan segera ludes. Kelak dia akan menyesal karena memakai cara seperti ini untuk melawan kita. Benar. Tunggu saja sampai tenaga dalamnya habis. Seluruh meridiannya akan meledak, dan kematiannya bakal amat mengenaskan. Nakut-nakutin aku lagi? Bukankah hanya meridian yang bakal meledak dan mati? Seandainya Mei Mei ada di sini, mengayunkan cambuk emasnya untuk memukulku beberapa kali. Sepertinya bocah ini belum menyerah. Saudara-saudara, semangatlah. Antar bocah ini ke alam baka. Han, bocah ini licik kalau terlalu lama buntu. Aku khawatir dia bakal pakai trik kotor lagi. Daripada membiarkan para murid terus melindunginya, bagaimana kalau kita menyerang terpisah? Ide bagus. Lakukan saja. Para murid, serang. Ini yang kau inginkan? Jadi babi panggang? Aduh. Angin datang. Tenaga dalamnya begitu kuat. Belum pernah lihat dunia.
Wow, teknikmu berikutnya, jangan-jangan batu terbang pasir berterbangan? Ah, Xiao Fan, jangan terlalu angkuh. Murid-murid, dengarkan perintahku. Formasi Dewa 4 Penjuru. Bentuk ulang formasi. Tak ada yang memberitahuku. Kalau ronde ketiga ini mode tak berujung. Sayang, kau bermain curang. Karena kau datang melamarku untuk jadi suamiku, kau wajib mengikuti aturanku. Sederhana saja, hadapi. Hei, kau. Lihatlah, ada apa dengannya? Tentu saja, akhirnya dia tak tahan terhadap kekuatan formasi Dewa 4 Penjuru. Dia kira dengan sedikit kemampuan, dia bisa menembus kekuatan spiritual puluhan murid elit. Mimpi di siang bolong. Aku merasakan kekuatan spiritual tersembunyi, berputar dalam tubuhku, ingin menerobos meridian. Mungkin karena terlalu lama dipendam oleh gelang ini. Tak bisa, aku harus tetap tenang, mengarahkan kekuatan spiritual keluar perlahan. Mengalahkan mereka, bukan malah sebaliknya aku yang tumbang. Cih, berandal kecil. Lebih baik kau menyerah saja. Kalau kau menyerah, Nona Bai mungkin akan menyuruh mereka berhenti dan mengampuni nyawamu. Ciyo, kau yang anjing, sekeluarga anjing. Kalau mau menyerah, kau saja yang menyerah. Aku tidak akan menyerah. Jangan keras kepala. Jika kau terus memaksa, kau hanya akan menjadi arwah yang tidak berarti. Jika kau menyesal sekarang, masih ada waktu. Demi menikahimu, aku bahkan tidak takut mati. Apalagi hal yang tidak berarti. Kalau begitu mati saja sana, anggap saja aku terlalu ikut campur. Terima kasih atas perhatian Nyonya. Kebaikanmu, aku terima. Sungguh sampai ajal menjemput, masih tidak tahu pertobatan. Sudah begini, masih berani lancang, menggoda Nona Bai. Akan kubuat kau mati tanpa kuburan. Silakan serang aku. Aku semakin kuat saat menghadapi lawan yang kuat. Cepat atau lambat, kalian akan memaksaku menjadi seorang Grandmaster. Hahaha. Tidak tahu malu, saat ajalmu sudah dekat, masih bermimpi menjadi Grandmaster. Jika dia ingin menjadi Grandmaster, kita akan membantunya menjadi Grandmaster di alam baka. Kalau saja kau bukan orang yang sekarat, aku benar-benar ingin berteman denganmu. Sayang sekali, kau terlalu sombong. Hahaha. Saya umumkan tantangan dari yoga. Ini tidak mungkin. Di 4 keluarga besar, memimpin semua murid, mengaktifkan formasi Dewa 4 Penjuru, tidak pernah ada yang selamat. Bagaimana kau bisa? Berkah dari musibah. Tidak kusangka produk tiruan ini bisa lepas dari tanganku. Khawatir guru besar tidak tahu. Produk tiruan? Apa maksudmu? Tarikan semesta. Tebasan angkasa. Inikah yang disebut tebasan angkasa? Baru pertama kali aku melihatnya. Kali ini, apakah aku berhasil menembus formasi? Astaga, kekuatan spiritualnya sangat kuat. Dia benar-benar bisa menembus formasi Dewa 4 Simbol. Alam kultivasinya telah melampaui semua orang yang hadir di sini. Mungkinkah kau telah mencapai alam penyatuan langit? Istriku tersayang, kau memang bermata jeli, bisa melihat tingkat kultivasi suamimu ini. Bagaimana? Mau menikah denganku tidak? Tidak mungkin. Hanya mereka yang berada di tingkat Grandmaster yang mungkin bisa melawan pilar penyatuan langit. Bagaimana mungkin kau lebih hebat dari Grandmaster? Mungkinkah anak ini menggunakan semacam ilusi? Aku tidak percaya.
Di dunia saat ini, belum pernah ada Grandmaster Alam Penyatuan Langit. Ini adalah cita-cita tertinggi dari semua kultivator spiritual. Bagaimana mungkin bisa dicapai olehmu? Aku juga tidak percaya. Nona Bai, ayo main lagi. Kalau mau kau saja, aku mau menikahi istriku. Bagaimana istriku? Apalagi yang ingin kau katakan? Terima saja aku sebagai suamimu. Baik, aku menepati janjiku. Kau telah melewati 3 tahap ini. Nantinya, kau akan menjadi menantu keluarga putih. Tunggu dulu. Sayang, kenapa kau tidak mengajakku masuk? Masuk mudah, tapi kau harus melewati 1 tahap ini dulu. Masuknya mudah, tapi kau harus melewatiku dulu. Apa kau tidak ada habisnya? Aku perhatikan kau ini, kenapa bicaramu tidak bisa dipegang? Bukankah kau bilang, setelah melewati 3 tahap, aku bisa menjadi menantu keluarga Bai? Kenapa sekarang kau malah mengingkarinya? Menjadi menantu keluarga Bai dan menjadi suamiku, itu 2 hal yang sangat berbeda. CKC, sok jual mahal. Apa bedanya? Menjadi menantu keluarga Bai hanya perlu memenuhi standar keluarga Bai dalam memilih menantu, tapi belum tentu aku mengakuinya. Kalau begitu katakan, bagaimana caranya untuk menaklukkanmu? Orang yang akan menjadi suamiku haruslah orang yang membuatku sungguh-sungguh kagum dan hormat. Kau bilang kedua hal ini, apa ada bedanya? Kau ini bisa-bisanya bicara sok jual mahal. Sampai aku pun berpikir, cukup masuk akal juga. Jadi, kau mau atau tidak menerima tantangan ini? Benar juga, menaklukkan dirimu mudah, tapi hanya dengan menaklukkan hatimu, barulah kau akan patuh dan setia padaku. Kalau kau tidak ikhlas bersamaku, suatu hari nanti, kau bisa saja selingkuh dariku. Jangan bicara sembarangan. Apa aku bicara sembarangan? Kalau aku tidak membuatmu dengan tulus hati bersamaku, siapa tahu, suatu saat ketika aku tidur, kau akan memanggil 4 pria simpananmu itu dan membunuhku. Jangan bicara yang tidak-tidak, mereka adalah putra-putra dari 4 keluarga besar, tidak seperti yang kau pikirkan. Tadi di pesta, 4 pria simpanan itu, bukankah pengagummu yang bersatu untuk melawan aku, suamimu? Tadi di pesta, ke-4 pria tampan itu, bukan pengagummu, tapi mereka berkomplot melawan suamimu ini. Jika kamu benar-benar punya kemampuan, meskipun ada 400 pria tampan yang mengincarmu, kamu tetap akan santai saja, kan? Bagus. Istriku, kamu benar-benar sudah belajar memprovokasi. Baiklah kalau begitu, ayo mulai. Cepatlah bertarung, jangan sampai kita melewatkan waktu baik untuk memasuki kamar pengantin kita. Tadi aku menyadari kamu menggunakan ilmu kekuatan spiritual Rongtian. Aku ingin belajar darimu, apakah kamu bersedia? Apa susahnya? Setelah kita menikah nanti, milikmu adalah milikku, dan milikku tentu saja juga milikmu. Jika kekuatan spiritual bisa ditransfer, akan kuberikan semua milikku padamu. Tidak perlu memberikan semuanya padaku, aku hanya ingin berduel denganmu. Untuk 3 babak sebelumnya, aku yang lebih dulu memulai, kali ini giliranmu yang mulai. Baik. Kakak senior, untuk menghadapi berandalan kecil ini, kau pasti kelelahan, kan? Akulah yang paling lelah. Obat mujarab, obat bius, obat halusinasi, aku sudah menggunakan semuanya. Bagaimana menurutmu? Siapa sangka anak ini ternyata begitu tahan banting. Shuang, sepertinya ilmu racunmu belum mahir ya? Bukan ilmu racunku yang belum mahir, tapi anak ini kemampuan detoksifikasinya benar-benar terlalu kuat. Kakak kedua, mungkinkah kemampuan detoksifikasinya lebih kuat darimu? Pokoknya dalam hal ini, aku dan kakak senior sama sekali tidak mengerti. Gadis bodoh, guru hanya mengajariku meracik racun, sama sekali tidak mengajariku menawar racun. Apa? Bagaimana bisa guru begitu tidak bisa diandalkan? Sebenarnya guru berniat mengajari Shuang menawar racun, tetapi belum dimulai, dia mengalami kejadian itu. Kejadian itu? Aku mengerti. Baiklah, sekarang jangan bicarakan itu dulu. Anak ini, meskipun terlihat masih muda, tetapi kultivasi kekuatan spiritualnya sangat mengerikan. Setidaknya, alam Rongtian tingkat 2. Di dunia saat ini, belum ada Grandmaster yang memiliki level sepertinya. Dari mana asal orang ini? Aku menemukannya di jalan. Aku menemukannya di jalan. Apa? Ditemukan di jalan?
Kau tahu kakak senior, berandalan kecil ini, dia mencoba menggodaku saat melihatku. Jadi aku berpikir untuk membawanya kembali dan memberinya pelajaran. Kau bilang dia menggodamu? Mungkinkah dia mengincar harta karunmu? Benar, aku curiga dia mengincar kristal darah neonku ini. Dan sepertinya dia sekarang telah terkontaminasi oleh cahaya kristal darah neonku. Aku hampir menghabisinya, tapi tak disangka beberapa saat kemudian, dia kembali lincah. 3 harta karun yang kita miliki hanya akan meningkatkan kekuatan spiritual ketika bertemu dengan sesama anggota sekte kita. Kakak senior, apakah kau juga menyadari hal ini ketika kau melewati 3 rintangan dengannya? Benar. Sepertinya Ye Xiaofan ini memiliki hubungan dengan sekte kita. Kau bilang, mungkinkah dia dikirim oleh guru? Kalau begitu, kita harus segera membunuhnya. Mau Miao, jangan asal membunuh orang. Sekarang masalah ini belum diselidiki dengan jelas, jangan gegabah. Untungnya Xiao Shuang menaruh obat bius tingkat atas yang dikembangkan guru di pedangnya. Kalau tidak, hanya kita bertiga. Mungkin kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana selanjutnya? Kita sebagai praktisi spiritual tidak boleh membunuh sembarangan. Aku rasa bagaimana kalau kita lumpuhkan kedua kakinya? Dengan begitu kita tidak akan melanggar aturan dan dia juga tidak akan bisa melarikan diri. Kurasa bagaimana kalau kakinya saja yang kita patahkan? Dengan begitu kita tidak melanggar sumpah dan dia juga tidak akan bisa kabur. Iya, betul. Begitu meridian dalam tubuh seorang praktisi spiritual terputus, maka kekuatan spiritualnya akan menghilang. Kakak senior, idemu cemerlang. Tidak melakukan itu masih berisiko. Menurutku sebaiknya keempat anggota tubuhnya kita potong saja. Dengan begitu pasti aman. Aku akan ambil pisaunya. Aku akan membantumu mensterilkan pisaunya. Aku harus memberitahu bahwa kompetisi mencari suami ini harus merekrut peserta baru lagi. Astaga, murid seperti apa yang diajarkan oleh guru leluhurku? Sekelompok perampok wanita. Pantas saja mereka bisa mencuri barang dan melarikan diri. Aduh. Untungnya kekuatan spiritual guru leluhurku tidak sekuat aku. Jadi obat biusnya tidak berpengaruh padaku. Tidak bisa. Tidak bisa. Aku sudah berjanji pada guru leluhur untuk membawa mereka kembali. Jika aku tidak bisa mengendalikan mereka, guru leluhur akan berada dalam bahaya. Jangan potong anggota tubuhku. Aku akan mengaku semuanya. Bagus. Ternyata apa yang baru saja kukatakan, semuanya kau dengar. Benar, hari ini apapun yang kau akui, kau tetap mati. Tunggu, kau bilang kau mau mengaku apa? 3 guru? Kita kan sesama murid. Aku juga tidak tahan dengan penindasan guru besar, makanya aku kabur dari gunung. Hasilnya secara tidak sengaja, aku bertemu dengan guru Li. Apa, kau juga dikirim oleh guru? Lihat saja kau ini terburu-buru, tidak mengerti apa yang dikatakan. Dia bilang dia tidak tahan dengan penindasan guru, makanya dia kabur dari gunung. Aku agak tidak percaya. Hehehe, Guru Jiang, walaupun kita baru pertama kali bertemu, tapi aku merasa kau orangnya sangat baik hati, sangat pengertian, sangat berbelas kasih. Berbelas kasih? Maaf, hal seperti itu aku tidak punya. Katakan bagaimana dia menindasmu. Jika kau berani berbohong, aku akan menjadikanmu manusia babi. Baiklah. Guru sering memukul dan memakiku. Kau begitu hebat. Guru besar memukul dan memakimu juga tidak ada untungnya. Di gunung, aku menemukan rahasia besar guru. Lalu dia memberiku sebuah gelang untuk menekan kekuatan spiritual. Hasilnya aku menemukan gelang ini tidak berpengaruh padaku. Rahasia besar? Rahasia besar. Jangan menatapku seperti itu. Aku tidak bisa kembali ke gunung karena aku bertemu dengan kalian semua saat turun gunung. Mari kita jalani hari-hari yang baik bersama. Kakak senior, aku tidak menyangka dia juga sangat menyedihkan. Bagaimana kalau kita menerimanya? Dia sepertinya tidak berbohong. Lagi pula kekuatan spiritualnya luar biasa. Dengan dia di sisi kita, dia juga bisa melindungi kita. Benar, akhir-akhir ini aku menemukan banyak orang misterius diam-diam mengikuti kita di sekitar sini.
Bagaimana kalau kita membiarkan dia tinggal dan menjadikannya pengawal kita? Tapi perjanjian pernikahan harus dibatalkan. Meskipun usia kita tidak berbeda jauh, bagaimana aku bisa menikahi guru? Bukankah itu lancang? Baguslah kau tahu. Ikuti kami mulai sekarang. Ayah Guru Lee berulang tahun hari ini. Aku disuruh membeli beberapa hadiah. Hei Tuan, Kami tidak menjual asuransi. Aduh, tempat ini adalah tempat untuk melayani orang kaya. Kenapa kau, penjual asuransi bau, berdiri di sini? Bagaimana kami bisa berbisnis? kau ini, kenapa kau meremehkanku? Bagaimana kau tahu bahwa aku tidak mampu membeli barang-barang kalian? Dengan penampilanmu yang miskin, sebaiknya kau kembali menjual asuransi. Hei, aku kepala pelayan keluargaku. Datang ke sini, tidak bisakah aku memilih beberapa barang yang bagus? Ini semua barang berharga loh. Kau pikir ini pasar? Pergi sana. Kalau aku bisa membeli barang-barang di sini, apakah kau tidak akan mengusirku lagi? Kalau kau mampu membeli barang termurah di sini saja, aku tidak akan mengusirmu. Bagaimana? Barang murah tidak berkualitas. Kalau beli, aku beli yang termahal. Baiklah. Baiklah, sini. Ini adalah harta karun toko kami, harganya 90 juta. Kalau kau membelinya, aku akan bersujud padamu. Penjual asuransi ini ingin menipu orang, malah dia yang ditipu. Haha, barang ini kita orang biasa, bahkan tidak berani menyentuhnya, dia malah langsung ingin membeli yang termahal. Tidak tahu diri, toko ini sudah beroperasi selama hampir 3 generasi. Harta karun toko mereka bukan barang mahal yang bisa dibeli oleh orang biasa. Kenapa diam saja? Kau mau bayar tunai, atau kartu, atau cek? Jangan bilang kau menyembunyikan cekmu di daftar penjualan asuransimu. Hahaha. Kau bilang benda ini harganya 90 juta? Kamu bilang barang ini harganya 90 juta? Kenapa kamu mau nawar? Jujur saja, kalau dikasih diskon setengah harga pun, seumur hidup kamu nggak akan mampu beli. Jangan bilang diskon setengah harga. Barang ini nilainya bahkan tidak sampai 5.000. Apa katamu? Ku bilang, barang palsu seperti ini, ditambah biaya pembuatannya, paling banter 2.000. Apa katamu? Kamu bilang ini barang palsu? Ini barang yang dibeli langsung oleh bos kami, beliau sendiri yang memilihnya, beliau sudah puluhan tahun, berpengalaman di bidang ini, seorang pakar. Mana mungkin salah menilai? Nak, kalau tidak mampu beli cepat pergi. Jangan memfitnah barang kebanggaan toko orang lain palsu. Awas dipukul. Betul, bos kami sebentar lagi datang. Kalau kamu masih bicara omong kosong, awas bos kami suruh orang memukulmu. Aku bicara jujur juga bisa dipukul. Barang ini memang barang palsu. Kalau bukan, aku ganti rugi 90 juta. Wah, semuanya lihat ya. Kalian jadi saksi. Nanti kalau bos kami datang, kita buat dia malu. Nak, bos toko ini adalah pakar barang antik nomor 1 di Jakarta. Berasal dari keluarga kaya, latar belakangnya luar biasa. Lebih baik kamu minta maaf, jangan cari masalah. Pakar barang antik nomor 1 masih bisa ketipu barang palsu? Pakar macam apa itu? Aku dengar ada yang bilang, aku pakar macam apa? Kenapa? Kamu punya masalah dengan pakar? Aduh, Pak Bos, akhirnya Bapak datang juga. Ada orang yang mengacau di toko kita, dia bicara sembarangan, dia bilang barang pusaka toko kita itu palsu. Awas kau, berani-beraninya kau bicara sembarangan. Sebentar lagi, Pak Bos akan membuatmu tahu akibatnya macam apa kalau berani menyinggung beliau. Kalau saya bisa membuktikan barang ini palsu, kamu harus menepati janjimu. Bersujud dan kau tahu padaku. Mimpi, Pak Bos orang ini, dia... Berlututlah. Dengar tidak? Pak Bos suruh kamu berlutut, berani-beraninya kau mencemarkan nama baik toko kita. Yang mencemarkan nama baikku itu kamu. Berlututlah kepada tuan muda ini. Apa? Menyuruhku berlutut? Pak Bos, Bapak tidak salah dengar kan? Tuan muda, penglihatan Anda sungguh tajam. Ini memang barang palsu. Barang aslinya saya simpan di rumah. Demi keamanan, saya tidak memberitahu orang-orang di toko. Tidak disangka malah jadi bahan tertawaan. Apa? Jadi, ini beneran barang palsu? Percuma kau belajar dariku begitu lama. Masih kalah dengan tuan muda ini. Sekilas saja sudah tahu. Kau pergi saja, hari ini ku ganti gajimu. Pak Bos, saya salah.
Jangan pecat saya tidak akan berani meremehkan orang lagi. Nyah kau. Pak Bos, beri dia pelajaran saja, kenapa harus memecatnya? Lagi pula saya hari ini cuma jalan-jalan saja. Tuan muda, apakah Anda tertarik untuk bekerja di toko saya? Saat saya tidak ada, Anda bisa membantu saya menilai barang. Dick, apa kau tertarik untuk bekerja di toko saya? Saat saya tidak ada, kau bisa membantu saya mengawasi toko. Saya ini kan cuma karyawan. Saya tidak mau kerja lagi. Lagi pula, hari ini saya membantu majikan saya memilih hadiah ulang tahun. Jadi tidak perlu bekerja. Dick, hari ini pertama kali kita bertemu. Pilih saja barang-barang ini sesukamu. Anggap saja ini hadiah perkenalan dari saya. Kedepannya, sering-seringlah datang untuk memberi saran. Benarkah? Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Saya mau yang ini. Hei, liontin giok ini sudah lama dipajang di sini. Tidak laku-laku, kenapa Dick memilihnya? Pak, mau dijual berapa ke saya? Saya mau tes Dick dulu. Kenapa tertarik dengan giok ini? Liontin giok ini, meskipun tidak laku terjual, bukan berarti tidak berharga. Mata yang jeli, kau benar. Giok ini saya berikan padamu. Kita berteman saja. Benar-benar barang berharga. Tidak bisa, Pak. Saya tidak bisa mengambil barang Bapak cuma-cuma. Saya bayar. Siang bolong begini, beraninya ada orang merampok. Merampok? Ini barang berharga gerbang Beimingku yang hilang 20 tahun lalu. Benar, kalian berdua pencuri. Saya sungguh tidak tahu. Liontin giok ini saya dapatkan 15 tahun lalu dari seorang pengemis. Bagaimana saya bisa tahu kalau ini barang berharga milik gerbang Anda? Hehehe. Kau tidak tahu, dia yang tahu. Ibumu tidak pernah mengajarimu untuk tidak menunjuk orang lain. Yo, aku menunjukmu, lalu kenapa? Aku beritahu kau, hari ini berikan barang itu padaku, dan aku akan melepaskanmu. Semuanya, saya tidak tahu liontin giok ini ada hubungannya dengan gerbang Anda. Tapi, hanya dengan perkataan kalian ingin mengambil barang ini, itu tidak mungkin. Aduh, kenapa? Kau mau apa? Adik, saya sarankan kau jangan melawan mereka secara langsung. Gerbang Beiming di kota Long adalah gerbang yang sangat kuat. Jika menyinggung mereka, saya khawatir kau di kota Long akan sulit bertahan. Aku keluar hari ini hanya untuk jalan-jalan dan tidak ingin menimbulkan masalah dengan orang lain. Hehehe, nak. Kau takut ya, hahaha. Bocah. Kau takut ya, hahaha. Adik kecilku ini sudah mengalah. Tolong lepaskan dia. Kau ini siapa? Berani-beraninya menghalangi urusan sekte Beiming. Kalian sekte Beiming siapa? Berani berkelahi di jalan? Yo, kau mau apa? Ada apa ini? Xiaofan, aku menyuruhmu membeli hadiah. Kau membelinya sepanjang pagi, malah bersembunyi di sini untuk bermalas-malasan ya. Guru, penjahat ini membuat onar di toko. Aku tadinya ingin memberinya pelajaran, tapi karena ajaran guru, aku tidak boleh sembarangan menunjukkan kultivasi di luar. Penjahat? Pria ini terlihat gagah. Bagaimana mungkin dia penjahat? Hahaha. Nona benar, aku hanya datang untuk mengambil kembali barang sekte kami yang hilang. Bagaimana mungkin aku penjahat? Kalau kau bilang begitu, berarti aku mengizinkanmu memukulnya. Nona, bagaimana kau bisa berubah pikiran lebih cepat dari membalik halaman buku? Aku selalu seperti ini. Dengar, guru saya mengizinkan saya menghajarmu. Berandal. Hei, bocah, kau pikir kau siapa? Van. Kakak ini kelihatannya sangat kuat. Nanti kalau kau tidak bisa melawannya, cepatlah lari. Jangan memaksakan diri. Hahaha, lihat, bahkan wanita cantik ini pun tahu. Tenang saja, guru. Menghadapi preman jalanan seperti ini juga merupakan kewajiban kita sebagai seorang praktisi. Ayo. Bocah, kau pikir aku takut padamu? Ini bukan urusan kita. Kita pergi dulu.
Ini adalah jurus rahasia Beiming saya telapak SB ku. Siapapun yang terkena angin telapak tangan ini, pasti akan diserang oleh hawa dingin, yang tidak akan hilang selama 10 tahun. Hanya hawa dingin seperti ini, masih disebut telapak SB ku. Hawa dinginnya 10 tahun tidak hilang, Ci. Jangan sombong, jangan remehkan kehebatan telapak es beku kami. Sejujurnya, praktisi manapun, asalkan terkena telapak SB ku saya, angin telapak tangan, kekuatan spiritualnya akan berkurang drastis. Biar ku katakan terus terang, siapapun praktisi, selama terkena pukulan telapak esku, kekuatan spiritualnya akan berkurang drastis. Oh ya, tapi aku merasa angin kecilmu itu selain membuatku agak dingin, tidak terasa apa-apa. Jangan sombong bocah, rasakan lagi tamparanku. Ha. Ini tidak mungkin. Terima kasih guru atas bantuannya. Nakal, jelas-jelas dia yang tidak bisa mengalahkanmu. Apa hubungannya denganku? Kalau bukan karena guru memberinya sedikit sesuatu, kekuatanku ini mungkin benar-benar akan dilemahkan olehnya. Apa? Meracuni? Aku tidak makan apapun. Bodoh. Peracunan tingkat atas sama sekali tidak mau meracuni makanan dan sumber air. Itu terlalu disengaja, terlalu bodoh. Oh, kalau begitu aku ingin dengar bagaimana aku meracuninya. Guruku adalah ahli racun terbaik, pasti tidak akan menggunakan cara bodoh seperti itu. Seperti guruku yang ahli ini, dalam hal menggunakan racun. Kurangi omong kosong bocah, cepat katakan. Saat kau tergoda oleh kecantikan guruku, dia sudah meracunimu. Justru kau yang menginginkan guruku. Saat kau menggodanya, dia meracunimu. Pria ini terlihat begitu terhormat. Bagaimana mungkin dia seorang berandalan? Hahaha. Kalian berdua, guru dan murid, sungguh licik. Licik? Orang yang benar-benar licik itu kau kan? Di siang bolong, merampas barang orang lain. Kau tidak merasa licik? Van, jangan buang waktu dengannya. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Ayo kita ke mobil. Guru Bai menunggu kita di mobil. Saya ingin bersulang untuk kalian semua. Selamat datang di pesta ulang tahun ayah saya. Selamat datang. Nona Li bercanda. Ayahmu adalah pengusaha paling dihormati di Kota Long. Kami sebagai bawahannya harus datang untuk memberikan hadiah di hari ini. Benar. Bahkan 4 keluarga besar mengirimkan keponakan mereka untuk memberikan hadiah. Kami bisa menghadiri pesta ulang tahun Tuan Li. Sungguh suatu kehormatan. Keluarga Han, keluarga Feng, keluarga Jiang. Semoga Tuan Li panjang umur dan sejahtera dan sehat selalu. Semoga Tuan Li selalu sehat dan panjang umur. Berumur panjang seperti Gunung Selatan. Haha, selamat datang, selamat datang. Baik. Hahaha, baik. Tuan Li. Ayah, Tuan Li. ayah, apakah sakit kepalamu kambuh lagi? Ayah, Bukannya aku ingin berkata apa-apa. Tuan Li ini semuanya baik. Hanya saja sakit kepalanya itu penyakit yang membandel selama bertahun-tahun ini. Entah sudah berapa banyak dokter yang ditemui, tetapi tidak kunjung sembuh. Kudengar dokter terkenal nomor 1 di Kota Long, Dr. Huang, kemampuan medisnya sangat tinggi. Dengan pengaruh keluarga Li, mengundang Dr. Huang kemari, kupikir pasti bisa menyembuhkan penyakitnya. Penyakit semacam ini benar-benar membuatnya menderita. Panggilkan Dr. Huang kemari. masih bengong di situ? Cepat panggil Dokter Huang kemari. Guru, Anda begitu ahli meracik obat bius. Kenapa tidak membantu Tuan Li untuk mengobatinya juga? Aku hanya bisa meracuni dan tidak bisa mengobati penyakit. Dr. Huang datang. Tuan Li terselamatkan. Dokter Huang, tolong lihat ayahku. Sakit kepalanya, masih bisakah disembuhkan? Penyakit ini sangat parah dan merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
Saya Huang juga tidak berdaya. Apa? Dokter Huang, apa yang Anda katakan? Lalu siapa yang bisa menyelamatkan ayahku? Penyakit Tuan Li, bahkan saya tidak dapat menyembuhkannya. Mencari siapapun di Longcheng saat ini tidak ada gunanya. Lalu bagaimana, Dokter Huang? Saya sarankan Nona Li untuk lebih banyak menemani ayahmu dan keluarga untuk mempersiapkan pemakaman. Astaga, pesta ulang tahun yang meriah berubah menjadi acara duka. Tuan Li yang hebat. Masa begini saja? Kudengar Dr. Huang adalah dokter dewa di Longcheng yang dapat menyelamatkan orang dari ambang kematian. Dia bilang Tuan Li tidak bisa diselamatkan. Sepertinya memang benar-benar tidak bisa. Memang begitu. Diam. Dokter Huang, asalkan Anda bisa menyembuhkan sakit kepala ayahku, harta karun keluarga Li, Anda bebas memilih. Siapa bilang tidak bisa diselamatkan? Tuan Li jelas masih bisa diselamatkan. Kepala keluarga Li masih bisa diselamatkan. Anak muda ini, jika kepala keluarga Li bisa disembuhkan, aku akan menyelamatkannya meskipun tidak dibayar. Aku, Huang, bagaimana berani di depan semua keluarga besar Kota Long, menampar wajahku sendiri, dan merusak reputasiku sendiri? Apa? Ayah. Ayah, bangun. Ayah, kau tidak boleh mati. Ayah. Syavan, jangan membuat keributan. Demi menarik perhatian wanita cantik, dia berani mengatakan apapun, bahkan berani menantang Dr. Huang. Jangan berpikir bahwa karena kau memiliki sedikit kultivasi, kau bisa menggurui Dr. Huang. Kita semua adalah praktisi kultivasi, mengetahui sedikit ilmu medis adalah hal yang wajar. Seluruh Kota Long, tidak ada yang berani pamer di depan Dr. Huang. Siapa kau? Kau ini apa? Menurutku, komunitas kultivasi Kota Long kita seharusnya mengusir pengemis kecil ini keluar agar tidak merusak reputasi komunitas kultivasi Kota Long kita. Kita praktisi di Kota Long harus mengusir pengemis kecil ini supaya tidak merusak nama baik praktisi Kota Long kita, reputasi di dunia spiritual. Bukan, Bung. Kenapa reaksi kalian begitu berlebihan? Apakah kalian takut aku menyembuhkan Tuan Li atau bagaimana? Anak muda, kamu terlalu sombong. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Lebih baik kamu pergi, supaya tidak menimbulkan kemarahan publik. Aku tidak bisa melindungimu. Aku heran. Penyakit sakit kepala sederhana ini. Kamu seorang dokter terkenal dari Tiongkok, tidak bisa menyembuhkannya, tidak takut menimbulkan kemarahan publik. Aku hanya bilang aku bisa menyembuhkannya, malah akan menimbulkan kemarahan publik. Lelucon, haha. Aku telah berpraktik kedokteran selama bertahun-tahun, mengobati berbagai penyakit yang rumit, lebih banyak daripada nasi yang kamu makan. Kamu bocah ingusan preman kecil, berani meragukan keahlianku. Kita sama-sama sudah bertahun-tahun praktek medis, kasus-kasus sulit yang sudah kita tangani, lebih banyak dari nasi yang pernah kau makan. Kau bocah ingusan, brengsek, beraninya kau meragukan keahlianku. Hai, aku meragukanmu. Mas asli tak takut api. Ayo, sekarang juga sembuhkan dia, aku tidak akan meragukanmu lagi. Sudahlah, Van. Kau baru datang ke sini, belum tahu kemampuan Dokter Huang. Di dunia kultivasi kita, kami semua sangat mengagumi Dr. Huang, sangat hormat. Memang tak ada yang bisa menandinginya. Jika Dr. Huang berkata seseorang akan mati jam 3 pagi, malaikat maut tak berani menahannya sampai jam 5. Bagaimana jika aku bilang aku bisa menyelamatkannya? Kalau kau bisa menyelamatkannya, hari ini juga aku akan berlutut di depanmu, bersujud 3 kali, dan berhenti praktek medis selamanya. Gelar tabib terbaik di Kota Long ini akan kuserahkan padamu. Bagus, itu katamu sendiri. Tunggu. Nona Li, jangan dengarkan omong kosong berandalan kecil ini. Anak ini di dunia kultivasi, tidak punya nama juga tidak punya reputasi. Sekarang sok jagoan mau mengobati Tuan Besar Li. Jika tidak bisa sembuh, membuatnya kehilangan muka, tidak ada yang peduli. Tapi bagi keluarga Li itu adalah penghinaan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya sudah mengirim orang menggunakan helikopter ke Jiangxi untuk mengambil pil penyelamat surgawi keluarga Feng kami. Sebentar lagi akan sampai. Pil penyelamat surgawi keluarga Fengmu. Benarkah bisa menyembuhkan penyakit ayahku? Penyakit yang dikatakan Dr. Huang tidak dapat disembuhkan. Obat apapun tidak berguna. Pil itu hanya bisa membuat Tuan Besar Li sadar sementara. Sebentar lagi, jika kau ada yang ingin dikatakan padanya, segeralah. Apa? Ayah, bangun.
Ayah, jangan mati. Obatnya sudah diambil. Obatnya sudah diambil. Cepat. Syukurlah. Memberi kesempatan pada Tuan Besar Lee untuk menyampaikan pesan terakhir kepada putrinya. Kalau tidak, sungguh sayang. Pil penyelamat surgawi keluarga Feng ini adalah obat ajaib, dapat menyelamatkan orang yang sekarat, setidaknya bisa mengucapkan beberapa patah kata sebelum pergi. Ini bukan keluarga, obat sebagus ini tidak disimpan sendiri. Bagaimana mungkin mereka rela memberikannya? Kau tidak bisa melihatnya? Keluarga Feng mengincar kekuasaan dan status keluarga Lee bukan hanya 1 atau 2 hari. Hari ini nyawa Tuan Besar Lee kritis. Yang paling ia khawatirkan adalah putrinya. Jika Tuan Besar Lee dapat mengucapkan kata-kata berharga, menikahkan putrinya dengan keluarga Feng. Jika Tuan Lee berkenan memberikan restu, menikahkan putrinya dengan keluarga Feng. Oh, begitu. Sepertinya Tuan Muda Feng kali ini akan sangat beruntung. Oh, pantas saja Tuan Muda Feng begitu bersemangat menolong Tuan Lee. Ternyata dia mengincar putri Tuan Lee. Dasar preman, jangan bicara sembarangan. Hei, wanita cantik pria sejati pasti menginginkannya. Itu wajar. Tapi Tuan Lee jelas-jelas baik-baik saja. Kalian semua malah mendoakan kematiannya. Itu keterlaluan. Dasar preman, orang-orang di sini memberimu muka, takut kau membuat keributan. Betul? Apa kau pikir kau hua tua masa kini? Jangan mengganggu. Cepat pulang dan tidur sana. Jangan ikut campur. Cepat pulang, mandi dan tidur. Nak, kalau hari ini kau mengganggu Tuan Lee dan putrinya untuk menyampaikan pesan terakhir, kurasa Tuan Muda Feng tidak akan melepaskanmu. Semua orang tahu, Tuan Muda Feng mengagumi putri keluarga Lee. Jika kau berani merusak rencananya, keempat keluarga besar akan menjadi musuhmu. Tentu saja, keluarga Feng adalah pemimpin dari 4 keluarga besar. Ayah, kau sudah bangun. Tuan Lee, sampaikan saja apa yang ingin Anda sampaikan. Mau-mau akan saya jaga. Aku. Ayah, Tidak mungkin. Pil penyelamat Raja Langitku setidaknya bisa menyelamatkan nyawa seseorang selama 2 jam. Bagaimana bisa secepat ini hilang khasiatnya? ayah, bangunlah. Ayah, Hentikan. Kau bocah nakal tahu apa? Tuan Lee tidak tahan diganggu seperti ini olehmu. Lepaskan. Berani sentuh aku lagi dan melukai Tuan Lee. Kau tidak akan bisa menanggung akibatnya. Xiaofan, apa kau benar-benar bisa mengobati? Tadi saat ayahmu berada di atas panggung, kulihat wajahnya kemerahan. Jika dia pingsan karena sakit kepala, seharusnya wajahnya tidak seperti itu. Aku hanya mencoba. Mencoba apa? Apa? Mencoba? Mudah mengatakannya. Pasien sedang kritis, tapi kau malah memindahkannya, hanya ingin mencoba. Nona Lee, ingat orang ini. Setelah ayahmu meninggal, dia adalah pembunuh ayahmu. Siapa bilang aku mati? Ayah, kau sudah bangun. Tuan Lee, Anda sudah bangun. Ini tidak mungkin. Ini, bagaimana bisa? Metode apa yang kau gunakan? Ayah, kau baik-baik saja? Hei, katakan, bagaimana kau menyembuhkan Tuan Lee? Dia sudah muntah darah hitam. Jangan berisik. Hei, katakan, bagaimana kau mengobati Tuan Lee? Dia sampai muntah darah hitam. Jangan berisik. Tuan Lee, sama sekali bukan kambuh sakit kepalanya, melainkan diracuni orang. Apa? Aku diracuni? Siapa yang berani meracuni ayahku? Bagaimana mungkin? Jika Tuan Lee diracuni, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Bukan begitu pil penyelamat Raja Surgawiku. Itu asli. Aku tidak bilang kau yang meracuninya. Racun ini masuk ke dalam tubuh setidaknya 1 jam. Saat itu, helikoptermu belum lepas landas. Kalian jangan dengarkan preman kecil ini bicara omong kosong di sini. Tuan Lee keracunan, itu sama sekali tidak benar. Kurasa dia hanya ingin menarik perhatian, bicara omong kosong. Jangan dengarkan preman kecil ini. Omong kosong. Tuan rumah keluarga Lee keracunan itu tidak benar. Kurasa dia hanya ingin menarik perhatian. Omong kosong. Tuan Muda,
Apa yang sebenarnya terjadi? Racun yang kau derita ini sangat aneh. Tuan Rumah Li, bisakah Anda memberitahu saya, kapan hari ini Anda merasa ada yang tidak beres? Saya menderita sakit kepala, tapi untuk pesta hari ini, saya sudah melakukannya sebelumnya, berbagai pemeriksaan, dan saya sangat memperhatikan perawatan, jadi sampai sekarang, saya tidak merasa ini masalah sakit kepala. Lalu hari ini di pesta, kapan Anda mulai merasa tidak enak badan? Semuanya normal. Yaitu saat saya menerima hadiah, saya merasa sedikit pusing. Saat saya menerima hadiah itu, saya merasa sedikit pusing, tapi saat itu saya pikir, itu karena aula perjamuan terlalu ramai dan udaranya tidak lancar, jadi saya tidak terlalu memperhatikannya. Lalu saya tidak tahu apa-apa lagi. Pasti ada yang salah dengan hadiahnya. Tidak mungkin. Paman Li, kami dari 4 keluarga besar tidak mungkin melakukan hal yang begitu keji. Ya, tidak perlu. Kalian semua tidak perlu mendengarkan omong kosong anak nakal ini. Yifan, kau berani memecah belah dunia kultivasi lonceng kami. Aku akan membunuhmu. Nona Li, saya sarankan kau menjauh dari Ivan ini. Dia mengada-ada, jangan sampai kau tertipu. Nona Li, saya sarankan kau menjauh dari Yevan. Dia hanya mengada-ada, jangan sampai kau tertipu. Yevan, apa kau punya bukti atas ucapanmu? 4 keluarga besar adalah tangan kanan keluarga Li. Bagaimana mungkin mereka mencelakai keluarga Li? Entah mereka tangan kanan atau bukan, aku tidak tahu. Aku juga tidak mengerti apa yang mereka pikirkan. Aku hanya ingin tahu dari mana racun ini berasal. Berdasarkan keterangan dari Tuan Li, masalahnya ada pada saat pemberian hadiah. Arg. Dokter Huang Nak, ada apa ini? Karena kau sok tahu, kau pasti punya solusinya. Aduh, kau menyebutku berandalan lagi, dan bilang aku mengada-ada lagi. Pada akhirnya, kau tetap bergantung padaku untuk menyelamatkan kalian, kan? Engkau. Tapi, untuk menyelamatkan mereka, aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Tuan Li, tadi aku sudah menyelamatkan Anda, tapi kakek ini malah memaki-makiku. Sekarang keempat orang sial ini juga minta aku untuk menyelamatkan mereka. Bagaimana kalau setelah aku bersusah payah menyelamatkan mereka, mereka malah memaki-makiku lagi? Bagaimana kalau setelah susah payahku sembuhkan, mereka malah mencaci maki aku? Bagaimana? Jika kau mau menyembuhkan kami berempat, kami pasti akan berlutut dan berterima kasih. Dan kau akan menjadi tamu kehormatan dari keempat keluarga kami. Baik, tidak hanya itu, aku juga ingin gelar tabib Dewa nomor 1 Kota Long berpindah tangan. Kau. Wang tua kau lihat sendiri. Sekarang yang terkena musibah ini adalah para tuan muda dari keempat keluarga besar. Kau tidak bisa mengabaikan nyawa mereka? Ya, Dokter Huang. Masa gelar tabib Dewa nomor 1-mu lebih penting daripada nyawa mereka? Dokter itu bagaikan orang tua, Dokter Huang. Apakah selama bertahun-tahun ini kau mengobati orang dan menyelamatkan nyawa? Kasih sayangmu hanya kepura-puraan? Dokter Huang, kurasa kau sebaiknya mengalah pada pemuda ini. Dokter Huang tidak becus, berhati dingin dan tidak berperasaan, malah membiarkan pasien mati, hanya mementingkan gelar dan reputasinya. Benar sekali. Dengan kemampuan seperti itu, kau pantas mengobati orang. Kalian baik. Saya permisi. Saya permisi dulu. Dik, jika kau bisa menyelamatkan mereka sekarang, kau akan menjadi tabib nomor 1 di Longcheng. Puaskan. Sudahlah, apa kau pikir aku anak kecil? Aku hanya ingin mematahkan kesombongan beberapa orang saja. Orang-orang ini, racunnya masih sedikit, seharusnya tidak sulit untuk menyelamatkan mereka. Minggir kalian semua. Kenapa rasanya familiar ya? Cepat berlutut dan berterima kasihlah. Kalian semua hidup berkat pertolongan saudara Van. Terima kasih. Penolong. Terima kasih. Kita memberi hormat di depan begitu banyak orang. Dan kau tidak menunjukkan rasa terima kasih sedikit pun. Terlalu sombong. Nampan untuk hadiah. Nampan?
Ada apa? Seseorang mengoleskan racun di nampan itu. Semua orang yang menyentuh nampan itu terkena racun. Adik kecil, kau tadi menyentuh nampan itu. Apa kau baik-baik saja? Xiaofan, cepat periksa apakah mau baik-baik saja. Racun ini tidak berpengaruh padanya. Hah? Kenapa tidak berpengaruh padaku? Tidak hanya padamu, tapi juga tidak berpengaruh pada kita berempat. Hen, apa maksud perkataanmu? Racun ini ku buat sendiri, di gunung. Apa katamu? Kau yang meracuni? Jelaskan, apakah ini ada hubungannya denganmu? Aduh, sudahlah Xiaofan, jangan berbelit-belit lagi. Cepat beritahu kami, apa yang sebenarnya terjadi. Aku bukan yang meracuni, tapi aku tahu siapa yang melakukannya. Apa mungkin? Guru. Apa? Guru? Hahaha. Yoga, kakek guru menyuruhku bertanya, menyuruhmu untuk menangkap 3 pengkhianat. Sudahkah kau tangkap mereka? Pengkhianat apa? Kau bilang kami pengkhianat? Benar. Kakek guru mengirimnya turun gunung kali ini, hanya untuk membuatnya menangkap kalian 3 pengkhianat dan mengembalikan harta yang kalian curi ke gunung. Saat ini, dia belum menyelesaikan satu pun. Kakek guru akan segera datang untuk meminta pertanggungjawaban. Yang mulia, Yoga belum menyelesaikan tugas yang kakek guru berikan. Malu bertemu kakek guru. Mohon yang mulia, sampaikan permintaan maafku kepada kakek guru. Bagus, Yoga. Saat kau datang kepadaku dulu, aku sudah merasa kau punya niat tersembunyi. Ternyata kau dikirim oleh Raja Iblis itu untuk mencelakai kami. Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu saat itu. Yoga, sejak kami tahu identitasmu, kami bertiga tidak pernah menyakitimu. Tidak disangka kau punya maksud tersembunyi. Yoga, hari ini kau menyelamatkan nyawa ayahku. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi jika kau ingin menangkap kedua kakak perempuanku, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku tidak bisa melanggar perintah guru. Tapi aku tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti ketiga guru. Itu karena kau ketahuan lebih awal. Tunggu, racun ini. Mungkinkah kau yang meracuninya? Bagus sekali. Setelah sekian lama, ternyata kau yang merencanakan semuanya ini. Kau benar-benar jahat. Xiaofan, aku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kau merusak pesta ulang tahunku? Dengan melakukan hal keji ini? Kami sudah lama curiga dengan kekuatan spiritualmu yang begitu tinggi. Kau malah berbaur di antara kami. Apa tujuanmu sebenarnya? Jadi ini rencanamu. Meskipun aku dikirim oleh guru untuk menyelesaikan tugas, tapi aku tidak meracuni siapapun. Lalu katakan, siapa yang meracuni? Kau bisa dengan mudahnya menawarnya. Jika bukan kau, pasti orang di balikmu yang melakukannya. Racun ini kau yang berikan. Aku hanya menjalankan perintah. Mengapa kau melakukan ini? Xiaofan, aku menyampaikan pesan dari leluhur agung. Sekarang kuberikan kau kesempatan, dengan kemampuanmu, kau cukup mampu untuk menghadapi ketiga pengkhianat itu. Segera bunuh mereka, dan laporkan kembali padaku. Harta karun itu sudah menyatu dengan mereka bertiga, menjadi satu. Kalau mereka terluka, kita tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu. Kalau begitu, hukum mati mereka bertiga. Harta karun itu tidak penting. Harta karun tidak penting? Harta karun tidak penting? Harta karun tidak penting? Lalu kenapa aku disuruh mencarinya? Tidak perlu bertanya, kami bertiga tahu. Benar, kami tidak sengaja melihat guru sedang berlatih di gunung. Saat itu dia sedang kerasukan. Dan orang yang kerasukan akan membunuh siapapun yang dilihatnya. Jadi kami bertiga melarikan diri. Saat kami bertiga turun gunung, kami membawa harta karun pusaka aula leluhur. Ketiga harta karun ini akan meningkatkan kekuatan spiritual seorang praktisi. Tetapi juga akan meningkatkan kekuatan jahat orang yang kerasukan. Lalu kenapa Guru Agung tampak normal di depanku? Mungkin karena bagaimanapun juga guru adalah guru, tenaga dalamnya sangat kuat. Dia bisa sementara menekan sifat aslinya. Jadi, dia bisa seperti orang normal berbicara denganmu. Benar? Guru Agung mengutusku kali ini. Tidak ingin menyembunyikan kebenaran. Tidak, ini tidak mungkin. Aku sangat setia pada Guru Agung. Mengapa dia ingin mencelakaiku? Tidak, ini tidak mungkin. Aku sangat setia pada guru leluhur. Mengapa guru leluhur ingin mencelakaiku? Guru leluhur tidak ingin kau kembali. Kau hanyalah alat guru leluhur. Alat untuk menangani pengkhianat. Sayangnya,
Kau bukanlah alat yang berguna. Guru leluhur tidak sabar lagi. Kali ini dia mengirimku untuk menghadapimu. Dan juga untuk menangani ketiga pengkhianat ini, serta mengambil kembali harta karun itu. Xiaofan. Xiaofan, Guru, aku benar-benar tidak bermaksud mencelakai kalian. Aku hanya ingin mengambil kembali harta karun itu dan melaporkannya pada guru leluhur. Aku benar-benar tidak bermaksud mencelakai kalian. ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Kami tidak menyalahkanmu. Xiaofan, lindungi Xiaofan. Kalian, para pengkhianat, beraninya kalian. Untuk melindungi diri kami sendiri, kami tidak punya pilihan lain. Ya mulia, jika bukan karena kau terus menekan kami juga tidak akan melakukan ini. Kalau begitu, ayo, biarkan aku menghabisi kalian bertiga dan membersihkan sekte ini dari pengkhianat. Silakan saja, biar aku habisi kalian bertiga untuk membersihkan perguruan dari ancaman. Empat keluarga besar, bentuk barisan. Aku telah berlatih keras dan bertapa selama bertahun-tahun di gunung ini. Kalian hanya sekelompok pecundang yang hanya tahu bersenang-senang di bawah sana. Dan kalian pikir bisa mengalahkanku. Kalian mimpi. Dengan kalian beberapa orang yang hanya tahu bersenang-senang di kaki gunung. Orang-orang tak berguna, berpikir bisa mengalahkan saya. Mimpi. Orang-orang yang melawan saya tidak akan berakhir baik. Kalian yakin ingin mencoba? Formasi Dewa 4 simbol. Hancurkan. Kau. Kalian. Engkau. Kalian ini apa? Kau. Kalian. Kau. Kalian ini apa? Dengan tenaga kami saat ini, kemampuan yang bisa dikeluarkan oleh harta karun ini terbatas, tapi untuk melawanmu, Seharusnya sudah cukup. Kakak senior. Inikah penakluk jiwa benar pernah tercatat dalam kitab kuno? Ketiga harta karun ini jika digabungkan adalah penakluk jiwa. tak kusangka sehebat ini. Benar, begitu kemampuan penakluk jiwa diaktifkan, lawan akan kehilangan semangatnya, hidup seperti mati. Kakak senior. 3 pusaka hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Apalagi saat kita bertiga turun gunung, roh pusaka telah menyatu dengan jiwa dan raga kita bertiga. Adik-adikku, karena aku, kalian mungkin juga akan segera kehilangan seluruh kekuatan spiritual. Kakak senior. Walaupun kehilangan seluruh kekuatan spiritual, aku tidak menyesal. Saat aku turun gunung bersamamu, aku sudah memutuskan untuk selalu mengikutimu. Apapun keputusan yang kau buat, kami akan selalu mendukungmu. Benar, kehilangan kekuatan spiritual tidak masalah. Selama aku masih bisa meracuni, aku masih bisa mencelakai orang untuk mendapatkan harta. Kalian pikir kalian menang? Hahaha. Saya telah berlatih selama bertahun-tahun menunggu saat ledakan kekuatan, tapi kalian 3 gadis sialan ini merusak semuanya. Beng, mencuri harta saya, membuat saya tidak dapat mencapai puncak kekuatan sihir saya dan menjadi Grandmaster tingkat atas. Saat itu saya memutuskan kalian harus
mati. Kau membenci kami bisa mengerti. Tapi Xiaofan tidak bersalah, mengapa kau menyakitinya? Jika dia tidak berbakat, jika dia tidak dengan mudah mencapai ranah Rongtian yang bahkan saya tidak bisa capai, mungkin saya akan melepaskannya. Cucu muridmu memiliki bakat yang begitu tinggi, seharusnya kau seneng. Omong kosong, aku hanya merasa terancam. Omong kosong, aku hanya merasa terancam. Membuatku tidak bisa tidur. Aku memikirkannya siang dan malam. Akhirnya aku menemukannya sebuah rencana untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Yaitu memanfaatkan kesetiaannya, membuatnya turun gunung untuk menemui kalian. Baik. Karena kau menyuruhnya turun gunung untuk menangkap kami, lalu mengapa kau memberinya gelang penekan kekuatan spiritual? Ketiga harta karun itu semuanya mengakui pemiliknya. Setelah kalian mencuri ketiga harta karun ini, aku tebak, demi keamanan, kalian pasti akan menyatu dengan harta karun itu. Aku mengambilnya kembali, juga tidak ada gunanya. Aku hanya berharap kalian bertiga akan melenyapkannya untukku, menyelesaikan masalah di hatiku. Ketiga pusaka itu telah mengakui pemiliknya. Setelah kalian mencuri ketiga pusaka ini, aku rasa demi keamanan, kalian pasti akan menyatu dengan pusaka itu. Kalau aku mengambilnya kembali, juga tidak akan ada gunanya. Aku hanya berharap kalian bertiga membunuh dia untukku, menghilangkan bencana dari hatiku. Kalian juga matilah. Xiaofan, Aku sangat setia padamu, mematahimu, menghormatimu, dan berusaha menyelesaikan tugasmu. Di hatimu, aku ternyata adalah bencanamu. Xiaofan, kau baik-baik saja. Kalian semua lupa, ketiga pusaka kalian dapat meningkatkan kekuatanku. Karena kalian terluka, membuat pemulihanku tidak terlalu banyak. Tapi, untuk melawanmu, cukuplah. Xiaofan, kekuatan spiritualmu sungguh tak terduga. Pengikutku telah bersamaku selama bertahun-tahun. Kau sangat tenang dengan keras menerima satu tamparanku. Tamparan ini untuk orang biasa akan menghancurkannya. Dan kau tidak tergerak, tidak terluka. Benar saja, musuh bebuyutanku. Sepertinya apa yang dikatakan para guru memang benar. Kau memang telah kehilangan akal sehatmu. Sakitmu parah. Terserah kau mau bilang apa. Tetapi sebelum mengurusmu, aku akan menghabisi 3 gadis sialan ini. Siapa suruh mereka merusak rencanaku? Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Xiaofan, kau tertarik pada kecantikan mereka bertiga? Jangan lupa, mereka itu gurumu. Ini bukan urusanmu. Aku hanya tahu, hari ini aku akan menyingkirkanmu, penjahat besar dari sekte ini. Ini bukan urusanmu. Aku hanya tahu, hari ini aku akan menyingkirkan penjahat besar sepertimu. Lelucon. 3 pengkhianat yang mencuri harta gurunya, 1 pengkhianat yang ingin membunuh gurunya. Kalian malah menuduh aku gurumu ini sebagai penjahat besar. Sungguh menggelikan. Omong kosong, kita lihat saja siapa yang akan menang. Baiklah, aku tidak percaya setelah berlatih selama bertahun-tahun, aku masih belum bisa mengalahkan muridku sendiri. Serang aku. Jangan bermain-main denganku. Aku sudah berlatih selama bertahun-tahun, masih belum bisa mengalahkan cicit muridku sendiri. Silakan serang aku. Jangan terlalu berbelas kasih. Tentu saja tidak. Menghadapi orang yang berniat jahat dan hanya menyakiti orang lain, aku Yevan tidak peduli siapapun itu. Tidak akan berbelas kasih. Ya. Aduh. Guru, aku akan melindungi kalian.